warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Setelah menikah di awal tahun tanggal 4 Januari yang lalu kawan, Magnus Carlsen tidak lama-lama menikmati bulan madunya. Dia mulai memanaskan mesinnya kawan, bermain di Title Tuesday tanggal 7 Januari. Gamenya sudah kita ulas kawan, dan bermain casual juga di chess.com. Dan akhirnya Magnus Carlsen sudah siap turun gunung, turun ranjang kawan. Turun ranjang. Bukan turun gunung, sudah siap turun ranjang kawan. Magnus Carlsen bermain over the board tadi malam di Jerman Bundesliga. Bukan main bola kawan ya, Bundesliga bukan bola, tapi Liga Catur Jerman, Jerman Bundesliga. Magnus Carlsen bergabung dengan FC St. Pauli. Istilah kita ya, mungkin Magnus ini dibond oleh klub FC St. Pauli ini kawan. Nah, Jerman Bundesliga sendiri merupakan Liga Catur Jerman yang berlangsung sepanjang tahun kawan. Biasanya sih ya diawali bulan September. Kalau sekarang jadwalnya untuk event 2024-2025 diawali bulan September yang lalu kawan. Nah, nanti akan berakhir bulan April. Jerman Bundesliga ini kawan tidak selalu bermain di setiap minggu. Hanya berlangsung selama 15 babak saja. Jadi saya sebut periode. Setiap periode memainkan 2 babak kawan. Diawali periode pertama bulan September dan sekarang sudah masuk ke periode keempat untuk bulan Januari ini. Dan nanti akan dilanjut periode kelima kawan, bulan Februari. Magnus Carlsen tadi malam bermain untuk FC Pauli kawan. Dan dia berhadapan dengan Max Wanderdam. Nah, gamenya nanti akan kita ulas langsung. Mana tadi Max Wanderdam? Ya ini kawan, Magnus Carlsen menang atas Max Wanderdam. Banyak sekali pemain bon-bonan di sini kawan yang dibon oleh klub-klub catur Jerman. Coba kalian lihat, banyak sekali. Selalu kawan, pemain-pemain top dunia banyak yang bermain di Jerman Bundesliga ini. Untuk lebih jelasnya melihat game-game yang lain kawan, bisa kalian kunjungi chess.com seperti biasa ya. Untuk pagi ini saya siapkan permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu, baru nanti sore kita akan lanjut game-game yang lain. Bisa kalian request ataupun kalian rekomkan, mungkin kalian sudah menemukan game yang bagus dari permainan para super-super GM yang berlaga di periode keempat ini. Bisa kalian cek di sini. Tidak semua yang saya cek, memang admin ini fokus kawan untuk permainan Magnus Carlsen. Kenapa tidak bisa diklik ya? Ini lagi hangin kayaknya. Sebentar. Saya refresh dulu ya. Lagi ngehang kawan. Oke, game yang lain belum saya cek. Memang admin fokus ke permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu. Ini juga bagus permainan Nordibek Abdusatro versus Ali Reza. Ali Reza dalam posisi yang bagus kawan, walaupun dia korbankan menterinya. Tapi sayangnya mereka sepakat remis di langkah ke-41. Mungkin nanti sore bisa kita ulas ya. Atau kalian menemukan game yang lain, bisa kalian cek terlebih dahulu ya satu persatu gamenya. Banyak sekali super-super GM yang bermain di periode keempat ini kawan. Nah, langsung saja ke papan permainannya Magnus Carlsen kawan. Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Belanda Max Wanderdam. Max Warmerdam. Admin selalu kepleset kalau baca nama orang-orang bule. Oke kawan, tanpa babi bu lagi, Magnus pegang hitam dan Max mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Magnus membalas dengan pion E5 variasi King English. Magnus ini sudah mengenal ribuan posisi dalam catur ya. Apakah dia sudah ahli juga dalam pertempuran di atas? Tanda kutip. Kata kawan-kawan kemarin, Min, mereka itu sudah bulan madu sebelum mereka menikah, Min. Yaitu budaya orang bule mungkin ya. Apakah selalu begitu kawan orang bule? Ya admin nggak tahu ya. Oke, kita ulangi lagi kawan. Tadi pembukaan Inggris pion C4, Magnus membalas dengan variasi King English pion E5. Ada pion G3. Pilihan kedua di posisi ini. Yang paling banyak di posisi ini pengembangan kuda ke C3 terlebih dahulu yang akan melanjutkan bentuk permainan 4 kuda dari English opening biasanya kawan. Baru pion G3 akan dipilih oleh putih dan hitam akan dobrak petak pusat, pukul, ambil balik, ada gajah G2, kuda tarik mundur ke B6, rokade pendek, gajah E7, setelah pion A3 untuk kontrol petak B4-nya, hitam juga akan rokade. Oke kawan, di sini tadi setelah pion G3, nah kebanyakan kuda F6 diambil oleh hitam, tapi Magnus memilih dengan pion G6. Sama kawan, kalaupun dengan kuda F6 di sini nanti akan berlanjut
pion D5 langsung seperti tadi, variasi yang saya tunjukkan, kuda tarik mundur ke petak B6, bedanya variasi Viajento ya, sekarang kita dapat. Magnus memilih variasi Viajento juga. Sebentar, admin mau pesen air. Hor, aku njupuk banyu, jangan kepono. Aku njupuk banyu, jangan kepono. Oke, lanjut kawan. Maaf ya. Mumpung orangnya lewat. Pion G3. Maksud saya setelah pion G3, pion G6 ya, dari Magnus Carlsen. Dan pion D4 langsung menantang pertukaran. Magnus menahan diri dengan pion D6 untuk menantang pertukaran menteri lebih cepat dengan langkah seperti ini kawan ya. Mungkin kalian suka. Nanti raja ambil balik, kemudian mungkin kuda C3. Mungkin kalian lebih menyukai seperti ini. Pemain pos ronda pasti suka cara seperti ini karena membuat hitam tidak bisa rokade lagi ya. Simple, hitam akan kembangkan gajah dengan tempo ancam pion, mungkin dengan pion B3, dan hitam kembangkan kuda ini kawan ke petak D7. Kalaupun di sini ada gajah D3 ataupun langkah yang lain seperti gajah G2 menyerang pion, simple pion C6 berikan tempat bagi raja, benteng juga bisa keluar. Hitam tak akan ada masalah. Max Warderdam memilih dengan kuda F3 saja menekan pion di sini. Magnus pertahankan dengan kuda D7 terlebih dahulu. Setelah kuda C3 baru gajah G7. Lanjut Magnus Carlsen. Max lanjutkan dengan gajah G2. Kuda G berkembang ke petak F6, masih menahan diri ya, pertempuran di petak pusat E5. Kedua pemain rokade. Kemudian di sini putih punya opsi langsung menempatkan pion pusat kawan. Dengan pion E4 mungkin ada benteng E8. Admin rekaman sambil diiringi video, maksud saya musik dari tetangga kawan. Mungkin samar-samar terdengar ya. Moga saja nggak kena nanti kena copyright ini. Biasanya gitu, kalau rekaman ada musik yang masuk, nah ini bisa kena copyright kalau diupload ke YouTube. Repotnya gitu. Oke, lanjut kawan dengan menteri C2 tadi, pilihan dari Magnus dengan benteng E8, kemudian benteng D1 masih ya. Pion E4 ini juga bagus untuk menghentikan laju hitam di lajur E. Kalau dibuka oleh hitam kawan untuk menekan pion yang di sini, ya ambil balik, tetap ya pion kalian masih tetap terjaga oleh buah kalian yang lain. Memilih dengan langkah benteng D1, sekarang didahului oleh Magnus Carlsen, dorong terus kawan membuat langkah pengorbanan pion sepertinya ya. Kuda G5 juga bisa opsi untuk menekan pion ini 3 kali kawan. Nah, pion ini akan dikorbankan di petak E3. Kalau diambil oleh gajah di sini tidak segan-segan hitam akan korbankan bentengnya kawan. Oke, memilih dengan langkah kuda E1. Pilihan dari Max dan Magnus melangkah kuda ke petak B6 untuk menyerang pion yang di sini. Gajah G5, opsi dari engine kawan. Setelah gajah G5, Magnus mungkin ada rencana dengan gajah F5 terlebih dahulu, atau langsung juga dorong maju pion E3, korbankan di sini kawan. Ya sama seperti tadi, kalau diambil oleh gajah, benteng akan diluncurkan. Itulah rencana Magnus Carlsen. Atau jika kalian bermain dengan pion B3 terlebih dahulu untuk jaga petak C4 di sini, maka Magnus akan dobrak petak pusat dengan pion D5-nya. Banyak sekali rencana Magnus Carlsen di sini kawan untuk menyerang putih. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan, tapi memilih dengan langkah pion C5. Nah, kuda D5 menantang pertukaran, pion C pukul pion D6, lanjut Max ambil balik menggunakan menteri. Kemudian di sini ada gajah G5 dan Magnus dorong maju pion E3. Ditolak pion F3. Kalau di sini diambil menggunakan gajah, tentu ya dicaplok oleh kuda. Kalau di sini dengan langkah kuda bergerak ke petak D3, saran dari engine kawan, maka pion pukul pion. Repot juga kawan. Coba lihat ada kuda yang bisa lompat ke petak E3. Oke, memilih dengan pion F3 dan Magnus caplok kuda C3, ambil balik menggunakan pion. Kemudian ada kuda D5 kawan untuk melepaskan tekanan, buka diagonal gelap juga di sini. Nah, di sini pion C4 ganggu kuda. Magnus balas dengan pion H6, saling ancam kawan. Kalau gajah ini dipertahankan mundur ke petak H4, ya wassalam kawan. Kuda B4, mungkin menteri A4 serang benteng, ada gajah D7, selanjutnya pion G5, gajah terjebak. Kalau gajah ini tarik mundur ke petak F4 ya dicaplok oleh kuda. Jadi jawaban terbaik dari Max dengan langkah pion C pukul D5, pion ambil balik gajah G5, benteng AC1 menekan pion, tapi harus berhati-hati, pion ini juga bisa jatuh. Magnus terlebih dahulu pengembangan gajah F5-nya. Menyerang menteri,
menteri B3, ada benteng AB8, proteksi pion di sini. Nah, kuda ke C2 diaktifkan kembali kawan untuk mencari pos yang lebih dekat ke center, tapi memilih dengan langkah menteri C4. Magnus geser benteng B D8 untuk menekan pion yang di sini. Di sini ada pion F4 untuk membuka diagonal terang, untuk ya pertahankan posisi pion di sini kawan. Di sini dengan pion G pukul pion F4, menteri ambil pion C7 terlebih dahulu, dengan pion F pukul pion G3 lanjut Magnus, dan menteri pukul menteri. Magnus tidak bisa melanjutkan seperti ini ya, karena putih akan ambil balik menggunakan menterinya dan menterinya aman. Jadi Magnus ambil balik langsung menteri D6. Di sini pion H pukul pion G3. Kemudian benteng A6 lanjut Magnus kawan. Gajah F3. Magnus bisa saja langsung ambil pion ini, tapi dia coba aktifkan gajah gelapnya kawan untuk mendapatkan diagonal serang yang bagus. Pion G4, posisi Magnus sudah sangat bagus di posisi ini kawan. Kalau engine menyarankan dengan benteng C3, benteng ambil pion A2. Nah, kalau kalian pertahankan dengan benteng A1 di sini kawan, benteng A4 menyerang pion di sini, mungkin nanti diikuti gajah kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya dengan pion G4, gajah E4 tantang Magnus, ditolak dengan langkah benteng C7. Putih sudah menginfiltrasi pertahanan Magnus di baris ke-7 kawan. Di sini ada benteng ambil pion A2 lanjut Magnus, dan raja geser ke F1 untuk jaga pionnya. Ya, rencananya nanti sih kalau ada pertukaran, kuda punya tempat ya, petak F3 rencana putih. Jadi dia pertahankan posisi pion dengan raja. Benteng D2, langkah bagus dari Magnus untuk mendapatkan pion kawan. Kalau tantangan benteng ini diterima oleh putih, oh no, gangguan nih. Oke, sampai mana tadi kawan? Sampai benteng D2, maaf. Hari Minggu itu banyak sekali gangguan kawan. Maklum, anak-anak ada di rumah, istri ada di rumah, ya. Oke, lanjut saja lah. Maklum ya, maklum. Benteng D2, pilihan dari Magnus Carlsen. Kalau tantangan ini diterima oleh putih, bahaya sekali ya, bahaya sekali. Dan bisa promosi kawan, cukup berbahaya. Oke, memilih dengan langkah benteng A1, ingin mempreteli pion Magnus semua kawan di baris ke-7, dan Magnus saplok pion D4 sekarang, berlanjut benteng ambil pion A7. Nah, gajah ambil pion D5. Yang kuat menggunakan benteng kawan, menggunakan benteng. Kalau terjadi baku hantam dengan gajah pukul gajah, ya ambil balik menggunakan benteng. Kalau benteng ambil pion D7 dan persiapan untuk menyergap pion ini, kalian bisa melakukan skak sekaligus jaga pion. Nah, seumpama tadi kawan di sini tidak baku hantam gajah tapi memilih ambil pion. Nah, benteng ini naik ke petak D1, menekan kuda di sini kawan. Coba lihat dengan juga ancaman pada benteng. Mungkin gajah pukul gajah ambil balik oleh benteng. Kalau benteng ambil pion F7 di sini, ada benteng ini bisa geser ke petak A4, dan di sini kawan, sedangkan posisi pertahanan kalian masih cukup aman dan nyaman ya. Posisi ruang gelap ada yang menjaga gajah. Oke, cukup ribet juga kawan. Oke kawan, lanjut sampai mana tadi? Langsung pertukaran ya. Maksud saya gajah ambil pion D5 lanjut Magnus. Terjadi pertukaran petak D5, gajah pukul gajah, ambil balik oleh benteng, kemudian raja G2 lanjut Max Wonderdam. Magnus angkat benteng ke D2 mencoba ancam pion di sini, pertahankan oleh raja F3, dan Magnus benteng D1, Max Wonderdam menyerah. Max Wonderdam menyerah. Kuda tidak mempunyai tempat yang bagus untuk lari. Anggap contoh ya, ke sini saja, ke petak D3 kawan, maka disikat saja ini bisa. Nah, pion ini bisa promosi, mundur ya, tetap promosikan, kalian tetap unggul jumlah perwira ya. Seumpama di sini kuda ini lari kawan, tidak memberikan kesempatan benteng caplok, lari ke petak G2, ada benteng F1 kawan, skak. Kalian mau bergerak kemana? Ke sini ya kena, nggak bisa ya ke sini. Kalau ke sini ya kena skak sini, benteng jatuh. Kalau tadi bergerak kemana enaknya kuda ini? Petak C2 saja, ya ada skak kawan. Nah, jatuh juga pion ini, bahaya sekali. Oleh karena itu, menyerah saja di langkah ke-33. Oke, itulah kawan
Setelah pemanasan di Title Tuesday, pemanasan di chess.com bermain blitz 3 menitan kawan, Magnus akhirnya turun ranjang di Jerman Bundesliga, mengalahkan Max Wanderdam di periode keempat pada game kelima. Semoga bisa menghibur kalian game mereka berdua ini dan bisa jadi bahan referensi kalian dalam permainan English Opening kawan. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Kita tunggu saja aksi Magnus Carlsen di babak ke-6 nanti malam. Apakah dia akan turun lagi? Baru bisa kita ulas besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.